Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan Inyonge Titi Wong Purwokerto. Sahabat-sahabatku, YouTuber dimanapun Anda dan kita berada, semoga kesempatan ini sahabat-sahabatku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu dan bersilaturahmi lagi di YouTube saya ini. Seperti biasanya saya ingin sharing masalah hutang dulu. Karena untuk saat-saat pandemi ini, Masya Allah, di lingkungan saya khususnya itu banyak sekali orang-orang yang terjerat hutang termasuk saya. Jadi saya ingin sharing masalah hutang-hutang dulu sama masalah agama. Sholawat bagaimana kita menyikapi hutang-hutang kita. Sahabat-sahabatku, berbicara tentang hutang, percaya atau tidak percaya, orang-orang yang berhutang itu biasanya itu memiliki peningkatan hipertensi dan resiko stroke. Loh kok gitu? Lah wong nyomong mau Purwokerto ya kayak gue ngomongnya lah. Memang orang yang berhutang itu biasanya itu cenderung memiliki masalah kesehatan mental dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai hutang. Nggih napa nggih? Ya enggih lah, wong yang alami tadi nen yang sharing itu terjadi pada diriku sendiri juga. Ya depresi, gangguan kecemasan, gangguan psikolog lah, kayak orang gedean itu psikolog. Itu merupakan masalah kesehatan yang sering dihadapi orang-orang yang mempunyai hutang. Hutang juga itu penyebab pertengkaran suami istri, penyebab itu bubarnya itu rumah tangga ataupun pertengkaran antar saudara atau apa. Itu juga masalah hutang. Oh iya benar memang sih. Mesti ada yang bilang begitu tuh. Oh memang iya benar kok bu gue. Memang iya karena hutang jadi semuanya itu kacau balau. Itulah. Karena hutang orang banyak yang stres. Karena hutang orang yang banyak juga ya adalah orang yang bunuh diri karena hutang. Karena hutang banyak sekali lah itu faktor-faktor yang masalah hutang. Darah tinggi pasti itu memuncak. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan yang pasti orang yang berhutang itu pasti itu. Ya, pasti loh. Banyakan tapi ya memang gak pasti-pasti banget. Tapi pastinya 80% itu berbohong. Kenapa begitu? Seperti ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul, bahwa Rasulullah SAW itu pernah berdoa yang artinya seperti ini. Aku berlindung padamu dari dosa dan hutang. Gitu. Rasulullah itu di suatu masjid itu berdoa bahwa beliau itu berlindung dari dosa dan hutang. Lalu sahabat-sahabat itu kan agak bingung juga, kenapa berlindung dari hutang ya Rasulullah? Ada yang bertanya seperti itu. Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah itu berlindung dari hutang? Lalu Rasulullah menjawab, wahai sahabat-sahabatku, jika seseorang itu berhutang, itu cenderung apabila berbicara itu berdusta. Makanya kita itu harus berlindung dari hutang-hutang. Jangan sampai kita itu hutang-hutang, apalagi hutang yang riba atau apa itu. Kita harus berlindung dari hutang-hutang. Apabila berjanji juga dia mengingkari. Ya memang iya sih, aku sendiri ngalami. Ya Allah dulu, tapi sekarang aku nggak pernah berjanji istilahnya mau nyaur besok atau apa enggak. Pokoknya
aku selalunya itu berkata, insya Allah lah dalam waktu dekat kalau misalnya sudah ada rezeki pasti saya akan sampaikan, uang akan saya kasihkan, saya akan datang sendiri. Itu seperti itu. Jadi kita jangan berbicara besok ya, atau lusa ya, atau tanggal 10 kayak tanggal 11 kayak itu, sekarang itu jangan seperti itu. Jadi karena kalau kita tidak menepati itu termasuk kita berdusta, kita mengingkari apa yang kita ucapkan. Karena apabila kita tidak memiliki uang, itu pastikan berbagai alasan kita itu membuatnya merekayasa dan sebagainya. Makanya Rasulullah itu seperti itu, kita berlindung dari dosa. Dosa itu karena kita setiap hari itu banyak sekali dosa yang kita lakukan, yang kita perbuat kayak gitu. Dari dosa yang kecil, dosa yang besar, dari dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dan sebagainya, itu yang seperti itu selalu saja kita itu tiap hari ada aja berdosa kayak gitu. Makanya kita berlindung dari dosa dan kita berlindung dari hutang. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda dan kita berada, yang pasti roda itu berputar. Kalau yang saat ini Anda, saya, atau Anda semua, sahabat-sahabatku semua itu sedang mengalami dilema atau sedang mengalami musibah atau sedang mengalami problema hutang, itu jangan putus asa, itu jangan emosi terus kayak gitu dikedepankan, tapi kita itu berdoa pada Allah. Kita jangan mencari kesalahan kita, kesalahan si A, kesalahan si B atau apa, tapi kita banyak istighfar. Itu semata-mata itu kita untuk membersihkan diri kayak gitu. Yang terjadinya kebangkrutan itu bukan karena apa, tapi bukan karena mbah dukun, atau bukan karena orang itu atau orang jahil dan sebagainya. Itu kita positive thinking aja. Kebangkrutan itu semata-mata karena kesalahan pengelolaan kita, keuangan kita. Kita itu dalam berbisnis itu, dalam mengelola keuangan itu tidak sesuai. Jadi itu yang menyebabkan itu kebangkrutan suatu usaha. Jadi kita jangan menyalahkan si A, si B atau apa. Kembali lagi kita harus selalu istighfar. Yang sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami banyak hutang, itu kita kembali pada Allah kayak gitu. Kita kembali pada Allah. Banyaklah sholawat, banyaklah istighfar kayak gitu. Jangan istilahnya kita pergi ke dukun, ke orang pintar atau apa. Itu kita positive thinking, sekali lagi positive thinking. Itu kesalahan diri kita, itu kesalahan manajemen keuangan kita. Itu seperti itu saja. Jadi kita jaga kesehatan. Orang-orang sedang berhutang itu pasti itu darah tinggi, akan memuncak, akan stres, akan depresi dan sebagainya. Itu saya sharing seperti ini karena saya mengalami sendiri. Jadi yang saya ucapkan itu insya Allah ada benarnya gitu. Pasti pusing kayak gitu. Tadi kalau orang-orang Amerika yang tidak beragama, ya maaf, bukan Amerika saja, kalau orang-orang yang agamanya itu seperti itu, biasanya malah kalau orang banyak hutang kayak gitu cenderung mengambil jalan pintas, bunuh diri atau apa. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita orang-orang yang beragama itu seperti itu. Berdoa, ya Rabbi, berikanlah rizkimu, berikanlah kekuatanmu, berikanlah mukjizatmu agar saya bisa melunasi hutang-hutang. Itu seperti itu saja. Untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada, marilah kita berdoa semoga yang saat ini banyak hutang semoga segera dilunaskan. Allahumma amin. Untuk sharing kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Apabila ada yang benarnya, ada yang bisa diambil manfaatnya, kita ambil manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan ucap atau apa yang saya katakan itu semata-mata dari saya, orang yang masih bodoh. Akhirul qouli ya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen channel saya ini agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih.